Mas Adi, tadi udah denger ya bagaimana kita mewawancarai dua newsmakers, ada Pak Dadan, ada Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo sendiri tampaknya belum puas dengan setelah disampaikan ijazah asli Jokowi tetap yakin palsu. Menurut Anda kasus ini, isu ini akan terus berlanjut sampai 2026? Saya termasuk yang hakul yakin 1000% bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026. Karena saya kira ini kan dengan saya tadi berarti. Sama dengan Mas Tra, dengan Mas Yogi, dengan Mas Amir. Bagi saya sederhana, karena persoalan ijazah ini sudah memasuki babak baru, yaitu persoalan hukum. Kalau sebelumnya klaim soal kebenaran antara kedua belah pihak itu kan tidak berkesudahan. Jadi argumen-argumen politik yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun yang dibangun oleh pendukung Pak Jokowi dan kawan-kawannya, itu tentu tidak akan berujung. Dan itu telah melahirkan satu tawuran opini politik yang tidak berkesudahan. At the end bagi saya yang melihat dari jauh persoalan ini, yang bisa memutus mata rantai terkait dengan kekisruhan ini adalah soal pihak yang berwajib. Hari ini ada di Kapolda. Selanjutnya publik sedang menunjuk kapan kira-kira ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Inilah yang pada akhirnya akan memutus, suka tidak suka, pengadilanlah yang akan menjadi trigger apakah pihaknya Roy Suryo atau pihaknya Pak Jokowi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan benar dalam konteks ini. Kan itu yang saya sebut sebagai babak baru. Apalagi misalnya kemarin setelah ada pengumuman tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, publik menganggap seakan-akan dunia sudah selesai terkait dengan ijazah. Tapi nyatanya ini semacam melodrama, drama-drama Korea yang nyaris tidak berkesudahan. Karena ada jurus-jurus baru yang terus bermunculan. Ada gelar perkara khusus, kemudian menghadirkan saksi-saksi ahli yang dianggap meringankan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ingin saya katakan adalah dari segi persoalan ini, ya tentu hukum yang akan menjadi pengadil segala-galanya. Tapi dari persegi publik yang dilihat per hari ini adalah soal jurus-jurus maut yang dikeluarkan oleh masing-masing kubu. Jadi itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan curiosity, rasa ingin tahu kira-kira Roy Suryo ini apalagi nih yang akan dimunculkan. Tadi kan ada wayang-wayang, ada buku, kemudian ada bunga buat Ilona, dan seterusnya. Dan bahkan tokohnya harus diganti kan, bukan lagi. Harusnya bukan Petruk. Bukan Petruk, tapi yang lain. Itu adalah drama-drama yang kemudian menurut saya, kenapa isu yang terkait dengan ijazah Jokowi versus Roy Suryo itu selalu menjadi spotlight, dan tentu ini terus menjadi pembicaraan yang menurut saya di 2006 sekalipun ini akan terus berlanjut tidak berkesudahan. Dan rasanya memang itu dipelihara menurut saya sih. 2026 kasus ijazah palsu ini akan terus dipelihara untuk menjaga nyala dari sebuah keinginan, mungkin ada keinginan. Pertanyaannya siapa yang memelihara, Mas Tra? Ya tentu semua pihak yang berkepentingan. Kalau Roy dan kawan-kawan pengennya pasti cepat dia, karena pasti lelah juga. Tapi ada pihak-pihak yang ingin menjaga bahwa ini kasus tetap call tinggi, tetap dalam situasi yang menyala terus, berapi-api gitu. Karena ada tujuan yang ke depan yang ingin dicapai, pasti sesuatu. Kalau saya membaca, kalau ini dibaca sebagai bagaimana intensi misalnya dikait-kaitkan dengan 2029, terlampau jauh Belanda sih menurut saya. Karena pertarungan politik itu di kita memang dipertaruhkan di ujung pertarungan. Soal kompetisi Pilpres, saya termasuk yang juga 1100% yang relatif kompetitif di 2029, the one and only Prabowo Subianto sebagai presiden petahana. Kenapa saya menyebutnya begitu, Mas Adi? Karena coba lihat, ada yang sudah mengatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran untuk periode yang kedua, dan itu kita disampaikan jauh sebelum proses ini harusnya sudah disiapkan gitu. Artinya di tahun-tahun ini pun sudah muncul isu itu. Jadi artinya saya melihat ini sebagai sesuatu yang dipelihara sebenarnya untuk menjaga nyala, untuk tetap menjaga top of mind dalam publik. Dipelihara untuk menguntungkan siapa, Mas Ra? Ya tentu saja yang pengen maju di 2029. Ya. Saya melihatnya ini orang-orang baik kubu Roy Suryo dan kawan-kawan maupun di pengadilan nanti, poin utamanya bukan mencari kebenaran, bukan mencari bukti. Tapi ini adalah cara untuk menjaga agar, ini yang saya khawatirkan ya, polarisasi itu tetap terbentuk. Ini saya khawatir betul. Harusnya kasus seperti ini itu tidak dibesar-besarkan. Itu adalah yang bahaya. tadi saya sebut kenapa dipelihara, karena memang mengarah pada satu top mind gitu, ya, top betul, of mind Mas. gitu. Jadi padahal penyelesaiannya sangat mudah. Kita punya pengalaman baru saja Hakim Konstitusi Asrul Sani
ijazahnya juga dituduh Ya, ya. palsu. Asrul Sani tampil dengan elegan, dia jelaskan posisinya, dia tunjukkan aslinya, selesai. Semuanya selesai. Kita punya pengalaman dengan Barack Obama yang juga punya kaitan dengan Indonesia sebagai Barack kan. Dan dia tampil elegan, selesai gitu. Ini memang tidak. Oke, baik. Mas Yogi, soal ijazah kalau kita panjangin nggak kelar-kelar kita Iya, bahas ya gitu. Tapi Mas Yogi di tahun 2025 kemarin, nggak cuma MBG, tidak hanya soal ijazah, kita bicara utang wush. Dan yang terakhir juga ada bencana Sumatera, ya, yang masih jadi perhatian publik. Kemudian kemarin sempat panas sekali tunjangan DPR, demo di DPR, di mana anak-anak muda menyuarakan keberatan, mengkritik kinerja. Kira-kira di 2026, mana yang mungkin masih akan menjadi concern masyarakat Indonesia? Gini, hari ini itu masyarakat itu dihadapkan banyak sekali persoalan. Banyak sekali isu muncul dan sebagainya. Sampai drain, Mas. Ada orang ke psikolog gara-gara berita Artinya negatif. kalau ditanya masyarakat mana, pertama kalau kita mengacu kepada program pemerintah, kita akan bicara soal MBG. Kenapa? Paling tidak penerima manfaatnya aja menjangkau kepada mereka. Yang kedua, tentu akan bicara juga soal ijazah ini. Orang udah terlanjur 4 tahun. Kemudian orang berharap selesaikan di mana? Tadi udah terbelah diametral itu tadi. Ketika terbelah diametral, kita tidak bermain pun, ya kan? Sekarang sudah ada media sosial, ada homeless media, semua juga akan main. Nah, justru kita hadir itu untuk isu-isu tertentu adalah menjadi clearing house of information. Dengan dasar kerja-kerja profesional jurnalistik, kita mendekati itu. Ya itu tadi saya sampaikan, harus masuk ke pengadilan. Ya. Kalau sampai nggak ke pengadilan, kita bisa bertanya dari perspektif ada apa ini, siapa yang bermain. Ya. Banyak sekali sudut pandang baru. Sehingga aktor utamanya bukan lagi soal Roy Suryo atau Joko Widodo, tapi jangan-jangan ada kekuasaan atau siapapun yang bisa mengatur bahwa ini tidak segera dilimpahkan ke kejaksaan, ini tidak segera masuk ke pengadilan. Nah, kebutuhannya apa? Makanya tadi saya bilang ke Mas Amir dan Mas Ra, ketika bicara ini ada yang butuh dan sebagainya. Oke, clear. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Kan harus dijawab juga. Untuk apa? Bahasa paling gampang, ya pemilu, perebutan kekuasaan. Mas Adi tadi bilang, terlalu jauh Belanda gitu. Tetapi hari ini, jarak jauh dekat sama aja kan? Iya. Iya. Artinya apa? Pemilu yang diatur periodikal per 5 tahun, itu bisa keluar isu kok percepatan pemilu, dan hari ini muncul. Tidak ada yang tidak mungkin dalam situasi seperti ini. Tugas kita adalah mendudukkan perkara semaksimal mungkin, memastikan bahwa penerima informasi itu mendapatkan pasokan yang benar. Ya. Nah, dalam situasi tertentu kita tentu tidak bisa berharap kepada satu sumber. Makanya tadi saya bertanya berkali-kali, ini kalau sampai pengadilan, nggak sampai pengadilan, yang kita serang adalah ya negara. Kenapa kamu nggak bisa dorong bahwa ini sampai ke pengadilan? Kenapa kejaksaan nggak segera dilimpahkan? Tanya ke polisi, kenapa sudah menetapkan tersangka tapi nggak kunjung juga diserahkan kepada dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan? Karena satu-satunya kita memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum kepada masyarakat adalah sudahi kegaduhan yang tidak produktif menurut Mas Amir dan Mas Tra ini itu ke dalam pengadilan. Ya, Mas Adi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu yang harus dilihatkan oleh negara. Tapi menurut Anda sendiri, dengan berlarut-larut salah satu contoh kasus ijazah Jokowi ini, apakah memang sengaja dipelihara? Singkat saja, Mas. Kalau saya sih harus melihat sesuatu yang sifatnya prioritas, apalagi di sini banyak anak-anak muda dan mahasiswa. Kita itu menghadapi satu situasi yang sering disebut sebagai fenomena post-truth. Hal-hal yang sifatnya faktual dan objektif sekalipun itu masih diragukan. Kejaksaan diragukan, kepolisian diragukan, UGM diragukan. Itu efek dari apa yang disebut dengan dunia digital yang berlimpah. Ini yang melahirkan apa yang disebut dengan teori-teori komunikasi politik sebagai bandwagon effect. Jadi siapa yang kuat mempengaruhi publik, apakah asli, apakah palsu, dialah yang kemudian akan menjadi jarum suntik jam yang kemudian akan menebalkan satu keyakinan soal ijazah asli yang sesungguhnya. Jadi secara administratif dan faktual hukum adalah segala-galanya. Tapi publik punya preferensi per hari ini siapa yang sebenarnya salah dan kemudian benar dalam konteks ijazah itu. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya di awal Ilona, agak buang-buang waktu juga sebenarnya kita bicara tentang ijazah karena nggak ada feedbacknya terhadap masyarakat secara umum. Apakah kalau nanti kelihatan ijazah asli ataupun palsu, pertumbuhan ekonomi langsung 40%?
Apakah kemiskinan bisa berkurang? Ya. Tidak. Apakah korupsi bisa dihilangkan? Tidak. Justru yang perlu mendapatkan concern itu adalah ketika program-program prioritas pemerintah butuh atensi, butuh pendampingan soal MPG, soal Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, soal bagaimana keberpihakan kita terhadap persoalan-persoalan di Sumatera. Itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan dengan isu yang lain. Tapi kalau ngomong begini per hari ini, itu dianggap jenis termul jilid baru. Baik, terima kasih Mas Ra, Mas Adi, Mas Yogi, Mas Amir. Dengan demikian saya